Pejuang SNBT UTBK, di video kali ini Fantrix mau berbagi trik menguasai soal analisis perbandingan di TPS penalaran umum bagian penalaran kuantitatif. Nanti saya akan bahas dua soal yang keluar tahun lalu di bagian akhir ada soal yang mirip yang menjadi tugas kalian supaya makin mantap belajarnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya dari Fantrix. Baik, langsung saja, ini dia soal yang pertama. Harga 40 pen dan 4 pensil adalah Rp100.000, sementara itu harga satu pensil dan satu penggaris adalah Rp15.000. Diketahui harga penggaris katanya lebih mahal dari harga pensil. Mana pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Nah, soal seperti ini sebenarnya kategori soal mudah, tapi pilihan jawabannya yang bikin kita jadi bingung, atau grogi sebenarnya, lebih tepatnya kita grogi, jadi bingung untuk menjawab mana jawaban yang paling tepat. Nah, supaya tidak grogi, ini kita selesaikan secara matematika sebenarnya, kita pakai aljabar atau aritmatika. Contoh di kalimat pertama katanya 40 pen dan 4 pensil itu 100.000. Ribunya tidak usah dipikirkan. Itu artinya 4 tambah 4 untuk pulpen dan pensil sama dengan 100. Kalau 100 dibagi 4 itu 25. Jadi kita pastikan, anggap saja yang ketemu pertama itu adalah X, yang ketemu kedua itu Y, yang ketemu ketiga itu Z, ya. Jadi di sini kita anggap pulpen itu sebagai X, pensilnya sebagai Y, dan nanti si penggaris ini sebagai Z-nya. Jadi kita sudah punya X ditambah Y sama dengan 25 dari 100 dibagi 4. Ribunya tidak usah dipikirkan karena ini hanya membandingkan. Kemudian satu pensil, satu penggaris, katanya 15.000. Berarti itu Y ditambah ini si penggaris sama dengan 15. Kemudian ada informasi kalau penggaris lebih mahal dari pensil. Itu artinya Y lebih kecil dari ini, ya. Nah, yang tiga ini informasi yang kita miliki, lalu ditanya mana yang paling sesuai atau mana yang paling tepat. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Y lebih kecil dari Z ini, berarti ini tadi jumlah mereka kan 15, ya. Kalau kita anggap dia 7, berarti ini 8. Nah, lalu yang paling maksimal ini kita anggap saja 14, berarti ini 1. Gitu ya. Jadi kalau ini sudah kita misalkan, berarti si X kita sudah bisa isi. Karena X ditambah Y katanya 25. Jadi kalau Y-nya 7, berarti si X-nya ini 18. Dijumlah sama dengan pas, ya, 25. Nah, kalau dia 1, karena dia lebih kecil katanya, di sini tadi ya penggaris lebih mahal, berarti pensil lebih kecil. Kalau dia 1, di sini 24. Nah, dari dua permisalan ini yang sampai maksimal pun kita sudah misalkan, ternyata si X ini selalu nilainya lebih besar dari siapapun. Kita tinggal cari pilihan jawaban yang tepat. Harga pensil sama dengan pulpen. Nah, kalaupun bisa sama, tapi kan belum tentu sama, jadi sudah pasti salah. Harga pulpen katanya sama dengan si penggaris. Di sini tidak terbukti, ya. Pulpen dengan penggarisnya sama, bisa dibikin sama, tapi kalau saja dia bilang bisa saja sama, mungkin kita masih pertimbangkan jawaban itu.
Jadi ini sudah pasti salah. Lalu penggaris dan pensil sama dengan pulpen. Kalau di jumlah katanya dia sama. 7 tambah 8 tidak sama. 1 tambah 14, 15 tidak sama ya. Jadi ini salah. Harga pulpen lebih murah dari pensil. Katanya pulpen itu tadi yang X lebih murah dari pensil. Di sini malah dia lebih mahal ya. Jadi sudah pasti salah. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang terakhir. Harga penggaris lebih murah dari harga pulpen. Jadi siapapun di antara penggaris dan pensil ini, dia ternyata lebih murah daripada si pulpen. Jadi pilihan jawaban yang terakhir. Soal kedua. Ini dua soal yang pernah keluar di penalaran umum untuk yang analisis tahun lalu ya. Yang kedua, 3 orang bersahabat. Jadi kalimatnya ini, kalimat dan angka sudah saya modifikasi. Siapa tahu di antara kalian ada yang sudah pernah persis ketemu soalnya. Dari bimbel misalnya, atau dari mana saja, supaya tidak langsung menebak jawabannya ya. Jadi saya sudah modifikasi kalimat dan angkanya. 3 orang bersahabat membandingkan penghasilan mereka dalam seminggu. Anita, karyawan dengan gaji mingguan 560.000. Bayu, itu tukang dengan gaji harian 85.000. Caca, itu pedagang yang mampu menjual 20 unit dagangan tiap hari dan memperoleh untung sebagai gajinya itu sebesar Rp4.500 per unit. Mana pernyataan di bawah yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Jadi pilihan jawabannya ini hanya membandingkan sebenarnya, hanya membandingkan mereka. Soal yang kedua ini jauh lebih mudah. Kita hanya lihat Anita, Bayu, dan Caca. Anita, Bayu, Caca. Kita bisa total gaji mingguan maupun gaji harian. Kita lihat saja mana yang paling mudah dihitung. Kalau 6 dibagi 7 itu kan sudah gampang ya. Jadi lebih baik kita cek hariannya. Jadi harian si Anita berapa, Bayu berapa, Caca berapa. Kalau di cakaran kalian pas SNBT ini sebenarnya cepat ya. Ini karena sambil mengajarkan saja, jadi kelihatan lama. Nah, kalau kita cek di sini, Anita misalnya, informasi katanya seorang karyawan dengan gaji mingguan 560, berarti kita bagi 7, 1 minggu 7 hari ya. Jadi 560 kita bagi 7, ribunya tidak perlu supaya tidak terlalu banyak angka di sini. 56 dibagi 7 itu 8, jadi ini 80. Sekarang si B, si Bayu, tukang dengan gaji harian, jadi langsung tulis dia 85. Lalu kemudian si C, Caca itu 20 unit, katanya 4,5. Tadi kan ribunya kita buang ya, jadi 20 dikali 4,5 di sini. 4,5 kali 20. 2 dikali 4,5, 9 berarti dia 90. Dari sini sudah kelihatan kalau Caca pasti lebih tinggi dalam 1 minggu. Nah, kita tinggal cek, ada nggak pilihan? Gaji Caca lebih tinggi di antara mereka bertiga. Ada ya pilihan yang D ini ya. Nah, semudah itu soalnya. Sekarang kita lihat soal tahun lalu. Ada 2 nomor. Ini dia soalnya. Dan ini jadi tugas kalian. Kalian kerjakan. Nanti jawabannya tulis saja di kolom komentar. Akan saya respon untuk jawaban yang benar. Lalu di kolom komentar kalian tulis saja A, B, C, D, atau E sesuai dengan urutannya ya. Ini saya bikin bulat-bulat di kirinya itu karena seperti itu nanti di UTBK-nya. Baik, semoga dengan mengetahui informasi ini makin bermanfaat buat kalian dan makin pede, makin semangat belajarnya. Dan semoga berhasil.